Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulin karim. Jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang terbaik dan terindah yang hari ini dan saat ini kita rasakan. Semoga nikmat itu dapat kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Karena sejatinya bertambahnya kenikmatan kepada Allah, kepada kita sekalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada artinya apa-apa apabila tidak kita konversi menjadi ketaatan dan ketundukan kita. Dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah kemungkaran dan kemadharatan di sisa waktu kehidupan kita miliki. Jamaah rahimakumullah, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah dalam meneladani dan melanjutkan misi kenabiannya dan kerasulannya untuk menjadi khalifatullah fil ard, untuk menjaga ketentraman, untuk menjaga kedamaian, untuk menjaga kesejahteraan di alam dunia ini, untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan berupaya semaksimal mungkin mencegah kemungkaran dan kemadharatan. Itulah suri teladan agung yang telah dicatat dan tertoreh dengan tinta emas sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala apa yang kita miliki, dengan segala aset-aset yang kita miliki, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hingga apa saja yang Allah karuniakan pada diri kita, kita konversikan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu kita sendiri ketika berada di tempat sendiri, maupun kita bersama-sama di mana saja, maka spirit untuk taqarrub ilallah selalu menghunjam di dalam hati dan sanubari kita. Jamaah rahimakumullah, di depan saya kutip satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Ad-Dahr ayat 1 sampai 3, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ata 'alal insani hinum minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura.
bukanlah sudah berlalu atas manusia suatu masa. Ketika itu dia belum dikenal. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dari setetes air mani yang bercampur. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami akan menguji, lalu kami jadikan dia dapat mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Di antara mereka ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur atau kafir. Jamaah rahimakumullah. Mari kita mengenang proses kejadian diri kita masing-masing. Pada ayat yang tersebut di atas, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk mengingat dan mengenang kejadian diri kita masing-masing, sehingga akhirnya kita bisa mengingat dan mengenal dengan Allah yang menciptakan kita. Pertama, kita harus menyadari dengan benar bahwa masing-masing kita yang ada sekarang ini pada mulanya belum ada sama sekali. Dari sesuatu yang zon, sesuatu yang kosong. Kedua, supaya kita mencoba mengingat dan merenungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita dengan segala kekuasaannya. Renungan dan kenangkanlah sejenak dikala Anda sedang duduk sendirian. Kalau Anda mengerokok, mungkin ketika menyedot rokok, atau di waktu Anda sedang duduk terpesona di atas kursi kekuasaan yang empuk, dibuaikan oleh kesenangan dan kemewahan, bahwa diri Anda yang gagah dan ganteng itu diciptakan Allah dari setetes air mani yang tidak berharga. Air itu dirubah Allah menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, dan daging segumpal itu dijadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu ditutup lagi dengan daging, diberinya rongga-rongga yang diisi dengan otak, paru-paru, jantung, hati, limpa, lambung, usus dan lain-lain dengan teratur, rapi dan sempurna. Beribu-ribu saraf mengalir di dalam tubuh kita. Kemudian itu ditiupkan roh. Dan dengan adanya roh itu kita mulai bergerak, berperasaan, berkembang begitu rupa sehingga kita lahir ke dunia ini, dapat mendengar dan melihat, menangis dan ketawa, duduk dan berdiri, berjalan dan berlari, akhirnya menjadi karyawan, menjadi usahawan, menjadi hartawan, menjadi ilmuwan, menjadi pejabat tinggi, penguasa dan selain sebagainya yang dihormati, disegani oleh masyarakat sesama manusia. Setelah mengenang dan merenung semuanya itu, Allah mengajak kita agar bersyukur, berterima kasih dengan penuh jiwa raga kepadanya. Dan jangan sampai lupa, seakan-akan tidak kenal dan tidak tahu menau sama sekali. Manusia yang lupa kepada Allah dan rahmatnya itu diancam oleh Allah dengan berbagai kesengsaraan lahir dan batin selama hidupnya di dunia ini, dan dengan rantai belenggu dan api neraka yang bergejolak di akhirat nanti. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita hidayah dan taufiknya, agar kita sekalian jangan termasuk manusia yang lupa diri dan melupakan Allah.
sehingga tidak pandai bersyukur dan mengabdi kepada Allah yang menciptakan kita. Alangkah besarnya dosa dan kesalahan kita bila kita termasuk manusia yang tidak pandai bersyukur, berterima kasih itu. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menuntun jalan pikiran kita ke arah percaya atau beriman kepadanya. Jamaah yang berbahagia, cobalah ambil sebiji kacang atau jagung, simpan di tanah atau di tempat lain dan disiram dengan air. Maka biji itu dalam tempo 1 malam saja akan gembung dan akhirnya pecah atau belah, lalu tumbuh dan hidup. Yang membelah dan menumbuhkan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Begitu jualah Allah menumbuhkan dan menghidupkan kelapa, durian, mangga, rambutan, telur dan bermiliar-miliar macam biji-bijian, buah-buahan dan lain sebagainya. Kita manusia hanya berusaha mencangkul, membajak, menanam bibit, menyiram kalau tidak ada hujan, memupuk dan menjaga jangan sampai dirusak oleh hama atau binatang lain. Adapun menumbuhkan sampai memberi hasil atau buah adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Sekiranya sebutir padi tidak berisi atau hampa, pasti seluruh sarjana di dunia ini tidak akan sanggup memberi isinya. Coba pula lah kita bayangkan berapa miliar jumlahnya biji, buah, telur dan lain-lain setiap menit yang dibelah atau ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita tidak akan sanggup menghitungnya sekalipun teknologi manusia untuk menciptakannya bisa membuatnya. Kalau kita tidak sanggup menghitung biji atau buahnya, cobalah sajalah kita taksir berapa juta pun setiap hari bumi ini menghasilkan beras, kacang, jagung, kelapa, kentang, ubi, pisang, gandum dan lain sebagainya yang dimakan oleh manusia. Dengan hasil bumi itu Allah Subhanahu wa taala mengisi perut dan kebutuhan manusia di dunia ini yang jumlahnya lebih dari 4 miliar. Ditambah lagi dengan binatang, hewan yang berada di darat, di laut, di udara yang tidak terhitung jumlahnya. Jamaah rahimakumullah, semenjak dahulu sampai sekarang dan seterusnya, tidak mungkin manusia menghitungnya. Manusia hanya tinggal mengharap dan menyediakan alat pengangkut berupa mobil, kereta api, kapal laut, kapal terbang, gudang penyimpanan dan lain sebagainya, serta mengatur pembagian dan distribusinya. Hayalkanlah agak sejenak dalam pikiran kita betapa detik sekarang ini, berapa banyak truk, kereta api, kapal laut, kapal terbang dan lain-lain yang berkeliaran simpang siur di permukaan bumi yang luas ini, sedang mengangkut berbagai jenis hasil bumi. Dan berapa juta pula gudang yang sedang penuh sesak yang menunggu giliran pengangkutan. Semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk kelangsungan dan kelestarian hidup makhluknya sepanjang masa. Tetapi amat sayang, kenapa masih ada saja di antara manusia itu yang lupa atau melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mengakui adanya Allah, malah berlagak berani menentang, melawan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh satu hal yang keterlaluan. Bila kita renungkan dengan seksama hal-hal yang tersebut di atas, disertai dengan pikiran yang jernih dan hati yang terang, akan nampaklah oleh kita
betapa Allah kuasa dan maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, di mana kita manusia hanyalah ibarat butiran-butiran pasir di tengah pantai yang luas. Selanjutnya akan timbullah dalam hati kita kesadaran dan keinginan untuk berkenalan dengan Allah serta bersyukur dan beribadah kepadanya. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka mengetahui tentang Allah itu adalah satu hal yang amat penting dan utama lebih dari yang lainnya. Hanya amat sayang tidak pula semua kaum muslimin menyadari masalah ini. Sungguh amat mengherankan jika ada orang yang amat tertarik hatinya mempelajari tentang bumi, bulan, bintang, matahari dan lain sebagainya, tetapi dia tidak tertarik mempelajari dan menghayati tentang Allah yang maha menciptakan semuanya itu. Ada pula orang yang tekun mempelajari ilmu tentang tata tertib, hukum, kelestarian dan lain-lain, tetapi hatinya tidak tertarik untuk mempelajari tentang Allah yang mengatur perjalanan alam raya ini dengan segala kerapiannya. Begitu juga mengatur pekerjaan alat-alat yang ada pada dirinya sendiri dengan sempurna, sehingga dia dapat hidup dengan tentram. Sungguh tidak pantas dan layak rasanya kalau mengenai nyamuk, kuman-kuman dan lain-lain kita pelajari sedalam-dalamnya dengan tekun, tetapi tentang Allah yang menciptakan dan menghidupkan semuanya itu tidak dipelajari sama sekali. Kita bersungguh-sungguh meneliti tentang masalah air, di mana musim kemarau sebagian saudara-saudara kita di bagian Wonogiri Selatan kekurangan air bersih. Minyak, gas bumi, emas, aluminium, batu bara, benda-benda lautan, sandang, pangan dan lain-lain. Tetapi kita kurang menaruh perhatian untuk berkenalan dengan Allah dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah kita renungkan masalah ini dengan seksama penuh kesadaran, serta adakanlah waktu tertentu untuk mempelajari dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dari dekat dengan mendalami dan menghayati agamanya, sehingga jiwa raga kita terpaut kepadanya, mengingat dan mengenangnya, mengabdi dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita termasuk manusia yang jatuh terperosok ke lembah keduniaan dan kebendaan semata, sehingga lupa sama sekali kepada Allah yang menciptakan kita. Bila manusia telah melupakan Allah, dia akan merasa bebas berbuat sesuai yang disukainya, tanpa memperhitungkan halal atau haram yang kita perbuat, berpahala atau berdosa, benar atau salah. Jika manusia itu telah berlarut-larut terkubur dalam lumpur dosa dan maksiat, lalu mengira bahwa dosa dan maksiat itu sebagai sesuatu yang lumrah-lumrah saja, maka akan penuhlah permukaan bumi ini dengan bermacam ragam kejahatan, kemungkaran dan kezaliman dan lain sebagainya, yang akhirnya setiap manusia tidak merasa aman dan tentram lagi di mana saja mereka berada, dan lubang kubur dirasakan lebih baik dan aman dari hidup di punggung bumi ini. Jamaah rahimakumullah, bila mengingat dan mengenang nikmat Allah telah hidup, tumbuh dan bersemi dalam dada kita, sehingga membuahkan rasa syukur, rindu, taat dan patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikannya kepada kita rasa ketenangan hati dan ketentraman jiwa lahir dan batin, di mana dan dalam keadaan bagaimanapun juga selalu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana
Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman hati mereka akan menjadi tenang, tentram karena mengingat Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati jiwa akan menjadi tentram. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan tambahan rahmat dan nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur, serta akan menghindarkan mereka dari siksa Allah sebagaimana firman-Nya. Dan ingatlah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum inna adabi la syadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberikan tahu, kamu bersyukur, pasti Allah akan memberikan tambahan nikmatku kepadamu. Dan kalau kamu tidak bersyukur, sesungguhnya siksaku amat keras. Ibrahim ayat 7. Persediaan Allah tidak akan habis dan kering untuk diberikan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Semoga Allah akan memberikan karunia yang terbaik dan terindah kepada kita di setiap kesempatan dan waktu yang kita miliki. Senantiasa ingat dan taqarrub kepada Allah, sehingga Allah karuniakan kenikmatan yang lebih di dunia maupun di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al hadha jaman maghfura wa tafarruqanna ba'da hadha tafarruqan marhuma.
Allahumma ja'al yaumina hada awwalu salaha wa awsatu falaha wa akhirun najaha bahiran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.